Artinya, kalau kita ngambil filosofi seperti itu, maka siklus yang kita bicarakan dalam konteks pemilu, dia mestinya lagi-lagi melahirkan benefit. Bukan melahirkan liabilities gitu. Iya, jadi beban rakyat, terus utang menumpuk. Terus apalagi yang jadi masalah, Husnul, yang jadi masalah. Ternyata dia bukan sekedar melahirkan liabilities. Liabilitiesnya liabilities statusnya intangible. Orang tidak merasa ini sebagai sebuah beban, kerugian. Ya tadi yang kita sebut sebagai ultra. Tapi orang menganggap ya sudahlah, kita nggak bisa punya pilihan, mau ngomong apa gitu. Seolah-olah masyarakat tidak punya pilihan. Loh, katanya Anda demokrasi. Yeah. Tapi Anda dipaksa untuk memilih sesuatu yang sesungguhnya tidak demokrasi. Gimana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini bersama kembali IC The Real Show dengan diskusi-diskusi yang diikuti terus. Silakan terus diikuti, mudah-mudahan itu mencerdaskan. Tentu saja seperti biasa saya selalu bersama sohib saya, sahabat saya, kolega saya, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Alhamdulillah, Bang Nursi. Yeah. Banyak ya isu ini bertumpuk-tumpuk ini. Dari mulai yang kita sebelumnya bicara tentang IKN kayak gitu kan, bicara tentang korupsi, bicara ini. Tapi hari ini saya mau bicara Valentine Day. Oh iya, asik. Asik. Tanggal berapa Bang Nursi? 14 Februari. 14 Februari. Apa itu tuh Valentine Day itu ada-ada aja kayak gitu kan. Kalau saya di Australia namanya juga apa namanya, masyarakat kapitalisme yang kayak gitu. Tuh ya isunya kan shopping, perempuan, belanja kayak gitu kan. Akhirnya yang untung ya produsen kayak gitu kan, kapitalis. Kemudian kita harus makan banyak-banyak coklat, makan macam-macam lah, dibuat satu story yang luar biasa. Film-film pun juga diarahkan untuk ke sana. Alat kontrasepsi pun makin laku. Ini jadi persoalan-persoalan tersendiri di dalam konteks 14 Februari. Tapi kita melihatnya ada dari dua sisi nih kali ini. Tidak hanya cuma 14 Februari Valentine Day, tapi 14 Februari 2024. Nah, ini menjadi persoalan itu. Katanya akan diselenggarakan putusan di DPR dan KPU pemilu serentak di 2024. Cuma kan ini ada banyak persoalan. Pada saat saya masih ingat dulu di 2004 ya, nggak pakai 20 ya, 2004. Bagaimana sih caranya menentukan tanggal? Nah, gitu. Kita selalu bicara pergantian suksesi pemerintahan presiden itu tanggal 20 Oktober. Kemudian legislatif itu 1 September. Jadi artinya harus sudah ada presiden baru sebelum 20 Oktober. Atau sudah harus ada legislatif baru sebelum 1 September. Betul. Sebetulnya posisinya di situ. Nah, kalau legislatif kan nggak ada 2 putaran. Kalau pilpres kan harusnya ada 2 putaran. Ternyata itu baru di 2004 aja ada 2 putaran. Setelah itu tidak pernah ada 2 putaran. Jadi kita menghitungnya ke belakang. Kenapa waktu itu juga berpikir, kenapa nggak Februari? Indonesia itu daerah Khatulistiwa yang musimnya either panas atau hujan. Nah, kalau Februari menurut perkiraan ilmu-ilmu yang paham dengan cuaca dan sebagainya, itu masih banjir, masih banyak wilayah yang kena banjir. Sehingga ini juga harus difikirkan bagaimana pengiriman logistik, bagaimana macam-macam di dalam hal yang supportingnya di dalam konteks penyelenggaraan hari H dari pemilu. Jadi bukan sekedar saya mau bikin bulan Februari, apalagi jangan tanggal 21, nanti 212. Ini ya qadarullah, kenapa di awal pakai berpikir menentukan tanggal 21 Februari kayak gitu, tapi akhirnya diubah menjadi 14 Februari kayak gitu. Jadi nanti KPU pemilu hari apa? Valentine, hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Ungkapan kasih sayang perempuan terhadap laki-laki. Jadi mari kasih sayang. Ini ya kita kita money politik dengan kasih sayang. Kita memindah-mindahkan suara dengan kasih sayang. Kita
masukkan ghost voters, pemilih-pemilih hantu, kayak gitu kan istilahnya kan ghost voters, atau pemilih yang nggak ada orangnya kayak gitu ya. Bahkan udah meninggal. Iya, ada yang meninggal, ada yang nggak meninggal ya, pokoknya jumlah dimasukkan aja, ghost voters, pemilih hantu dengan kasih sayang. Itu nanti akan dieksploitasi habis itu, yang kayak gitu. Terus kemudian kalau terjadi kecurangan pemilu, oh nggak apa-apa kan dengan kasih sayang. Ini bisa runyam ini nanti prinsip pemilu yang free and fair, bebas dan adil dalam ilmu politik atau di dalam konstitusi kan ada jurdil, luber jurdil, bisa tidak ini bisa hilang dengan jargon-jargon Valentine Day kayak gitu. Itu juga menjadi persoalan. Nah, jadi kalau dilihat dari konteks yang pertama, Valentine Day, tapi berhubungan dengan kenapa kemudian dipilih oleh KPU dan DPR untuk menjadi hari pemilu. Ini secara politikal ekonomi, Bang Nursi melihatnya seperti apa? Nah, pemilu memang satu cara untuk pergantian kekuasaan. Ya, suksesi pemerintahan. Ya, pergantian kekuasaan. Tadi sudah dijelaskan sama Husnul, 1 September untuk legislatif, 20 Oktober untuk presiden. Seperti itu. Disitulah suksesi kelihatan. Tapi suksesi dalam cara berpikir sekarang ternyata punya makna macam-macam, gitu ya. Saya menyebutnya orang boleh berganti, tapi ternyata pelaku mesti berganti. Tapi ternyata bisa saja sistemnya nggak berganti. Misalnya ketika kita dengar istilah deregulasi, debirokratisasi, gitu ya. Terus lalu kemudian ada sebutan dengan reformasi struktural berkesinambungan, gitu ya. Nah, itu kan tidak berganti itu sistem. Jadi sebetulnya konsepnya sama, cuma dikasih label yang berbeda. Betul sekali. Artinya konteksnya sama, kontennya sama, casingnya yang beda. Karena menyangkut orang-orang beda. Nah, itu yang pertama dilihat. Itu berarti ketika sistem intinya, jadi core sistemnya. Jadi kalau pakai kajian perencanaan strategik namanya, kan kita harus ngelihat core system gitu ya. Betul. Ketika core sistemnya tidak berubah, cuma pelaku yang berubah, maka sesungguhnya tujuan organisasi yang bersangkutan atau tujuan lembaga bersangkutan dalam rangka suksesi tidak tercapai. Logikanya begitu, Husnul. Jadi siklus suksesi tadi sesungguhnya tidak membuka jalan tercapainya tujuan kelembagaan. Kalau pakai cerita konstitusi berarti tujuan negara Republik Indonesia tadi tentang melindungi segenap tumpahan darah bangsa sampai dengan keadilan sosial, yang kalau kemudian dalam bahasa kita adalah berarti kebebasan atas ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan, itu tidak tercapai. Kenapa? Karena ada sistem inti yang tidak berubah. Itu pada pendekatan perencanaan strategik gitu ya. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya menjadi begini. Oke, kalau gitu apa itu pemilu? Nah, dia sesungguhnya tidak hanya bicara soal suksesi. Dia bicara tentang ada harapan masyarakat agar hidupnya lebih baik. Gitu ya. Jadi masyarakat hope. Yang dijual itu politisi kan yang dijual hope, harapan. Ada janji untuk mempunyai harapan lebih baik. Misalnya ada orang pada kampanye 2004 punya sekian janji, termasuk janji 10 juta lapangan kerja, janji tentang pembelian Indosat, janji ngutang dibatasi, janji tentang tidak membebaskan harga energi, janji tentang SMK gitu misalnya gitu ya. Nah, janji itu kalau tidak dipenuhi, nah itu menarik di situ. Artinya hope masyarakat itu menjadi harapan kosong. Nah, ketika harapan kosong itu tetap bergulir, kembali lagi pertanyaannya tadi, kok gitu sistem pemilunya gimana nih? Kenapa bisa harapan kosong itu tetap bergulir? Itu pertanyaan mendasarnya. Kenapa harapan kosong itu bisa bergulir? Dalam teori politik sesungguhnya kedaulatan yang diserahkan oleh masyarakat, kan masyarakat pemegang kedaulatan kan? Iya, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang diserahkan melalui pemilu itu bisa ditarik kembali nggak? Bisa. Secara ilmu politik bisa ditarik. Bisa. Ditarik kemudian dan tidak harus 5 tahun. Iya, itu makanya dikenal teorinya sebagai partisipasi politik. Nah, partisipasi politiknya kan dikenal dua, ada cara politik, ada positif, ada cara negatif gitu ya. Ada mobilisasi. Dan itu salah satunya begitu. Kalau saya nggak menerjemahkan mobilisasi, saya menerjemahkan dalam dua tematik. Ada positif, ada negatif. Bisa dilihat begitu. Itu berarti sistem pemilu melibatkan 5 masalah.
Yang pertama soal pemilih. Pemilihnya gimana? Nah, yang kedua di sistem pemungutan suara. Ya. Di pemungutan suara. Yang ketiga adalah soal peserta. Pesertanya gimana? Lalu berikutnya ada penyelenggaranya. Yang terakhir yang paling penting, lembaga yang melakukan persengketaan pemilu. Nah, sebelum persengketaan itu terjadi, mereka juga punya lembaga etik dalam rangka menuju ke persengketaan tadi. Itu misalnya, Anda bisa lihat pertarungan paling konkret adalah ketika Donald Trump melakukan perlawanan terhadap Joe Biden. Ya. Ketika Donald Trump ngomong macam-macam tentang Joe Biden, sampai akhirnya terjadi peristiwa 6 Januari Ya, di Capitol Hill gitu, sampai kayak gitu-gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan Donald Trump terhadap sistem pemungutan suara. Ada ketidakpuasan Donald Trump terhadap penyelenggara, sampai dia sebut penyelenggaranya begini segala macam gitu ya. Dan itu berkepanjangan. Padahal dia incumbent. Incumbent. Kebayangkan bagaimana pertarungan kerasnya gitu. Artinya kita mesti lihat tadi, ini problematiknya di pemilihnya, problematiknya di sistem pemungutan suaranya, di penyelenggaranya, di pesertanya, atau di dispute resolution body-nya, 5 ini, di badan penyelesaian persengketaan. Nah, itu contoh paling nyata yang paling kita lihat kemarin di Januari 2020 ya. Bagaimana Donald Trump, Januari 2021, Januari 2021, karena pemilunya di November 2020. Nah, kalau itu kita terjemahkan ke dalam Indonesia, ini seperti Husnul bilang, ketika dispute resolution body-nya adalah Mahkamah Konstitusi, maka Anda bilangnya apa? Mahkamah itu kalkulator itu. Padahal Mahkamah Konstitusi itu kan memiliki fungsi untuk the guardian of constitution. Ya. Di konstitusinya dijelaskan pemilu harus luber jurdil, artinya adil. Itu menjadi variabel penting, nilai penting, value penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat. Jadi nggak cuma udah kayak gitu, sekarang ditambah lagi kalau perbedaan angkanya tidak signifikan maka tidak boleh membawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, problemnya berarti sesungguhnya ada pembenaran ketidakjujuran. Gitu. Nah, ketidakjujuran terletaknya di mana? Tadi di sistem pemungutan suara, di pemilih. Nah, itu artinya problematiknya. Dalam pandangan saya, dan ini menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah soal sikap jujur terhadap pemilih, jumlah pemilih. Mulai dari situ. DPT. Nah, DPT. Jadi saya ngambil sebuah research. Sebuah riset di UI kebetulan, gitu ya, menyatakan bahwa problematik di Indonesia itu data tidak bisa diverifikasi. Data yang dimunculkan oleh KPU, data yang dimunculkan oleh yang namanya Kementerian Dalam Negeri, data yang dimunculkan oleh yang namanya satu lagi BPS, itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi. Kenapa? Karena statusnya sensus. Karena statusnya survei. Kalau Anda kan dulu begini bukan? Sensus kita. Sensus semua dari yang mulai lahir dan sampai dari mulai lahir. Jadi lahir 2003 bulan Maret tercatat. Nah, makanya kemarin Budi Gunadi Sadikin dalam rangka vaksin menggunakan data KPU. Padahal data KPU sudah termanipulasi dengan istilah daftar pemilih fiktif. Itu tahun berapa yang data yang belakang-belakang? Saya ingin mengatakan ada pergeseran di situ. Ada pergeseran gitu ya dalam daftar pemilih fiktif tadi yang ternyata rujuk dengan pendapat KPK dan rujuk dengan pendapat Kementerian Sosial. Iya, 16 jutaan ya. Iya. Nah, itu kan Kemensos menyatakan penerima bansos fiktif. KPK menyatakan ini dalam kerangka penerima bansos fiktif, negara dirugikan 10 triliun lebih gitu misalnya. Tapi tidak pernah jelas bagaimana upaya mengatasi. Tapi di situ yang dispute Pilpres di 2019, isunya juga 16 juta pemilih fiktif. Disitulah saya persoalan kenapa Anda tadi menyebut sebagai Mahkamah kalkulator. Mestinya ketika MK melihat ada problem pada daftar pemilih fiktif, maka rujukannya adalah soal kejujuran. Betul. Rujukannya soal kejujuran, kejujuran dari penyelenggara, ya kan? Bagaimana nih kita tadi dalam bahasa akademiknya ada konfirmasi, ada verifikasi, ada validasi terhadap jumlah pemilih. Kalau kita mau ngambilnya begitu gitu ya. Ini terkonfirmasi nggak jumlah pemilih misalnya katakan 127 juta gitu. Kalau kita bilang kayak gitu ya. Lalu terkonfirmasi nggak nih? Ini bisa diverifikasi nggak? Loh, kalau jumlah desa saja berbeda antara instansi yang satu dengan instansi yang lain, Anda ngomong apa? Jumlah desa saja antara Kementerian Dalam Negeri dengan yang namanya Bappenas, dengan yang namanya
instansi lain dengan BPS itu berbeda, berarti kan jumlah penduduk beda. Dulu itu ada 5 badan bank yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri, KTP kan, BKKBN, Abseptor KB, kemudian BPS, sensus, KPU sendiri pemilu sebelumnya. BPS terus, bukan sensus kali, waktu itu sensus ya? Sensus, 2000 kan, untuk 2004 kan jadi 2000, sensusnya 2000. Kemudian daerah, untuk kepentingan daerah-daerah itu punya data penduduk diswollen, digelembungkan. Untuk apa? Untuk DAU DAK. Jadi masing-masing ini berbeda secara signifikan. Makanya dulu KPU bikin yang disebut pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan, P4B. Itu dulu sebenarnya waktu itu saya belajar dari Australia yang disebut, Australia kan wajib compulsory voting. Makanya mereka punya database yang relatif paling baik di dunia kayak gitu. Dia itu punya 2 database-nya, 1 rumah gitu ya, jadi apartemen apa, 1 manusianya. Jadi kalau dilihat, oh di sini ada pembangunan apartemen, nanti udah dilihat nih, langsung diurus siapa saja nanti kamarnya berapa ini. Jadi mereka sudah sangat ini karena wajib. Tapi dalam teori politik, swollen and inaccurate voter registration, ya, jadi penggelembungan daftar pemilih, ya, penggelembungan daftar pemilih, itu sebetulnya teori-teori untuk memanipulasi pemilu tahun 70-an ada. Atas nama demokrasi, popular vote, tapi kemudian pemilihnya adalah itu tadi, digelembungkan atau diciutkan dalam konteks itu. Nah, balik lagi tadi, 16 juta yang berbeda itu menjadi isu pada saat Pilpres di 2019. Angka Anda 16 juta, angka pihak lain bisa sampai dengan 20-an. Ya waktu itu soalnya tim IT dari itu kan. Dan kebayang nggak kalau mereka mempersiapkan pemilu 2024 dari bulan Oktober kemarin untuk tim IT-nya bagaimana? Artinya yang ingin saya sampaikan, tadi kan saya bilang daftar pemilih. Lalu kemudian sistem pemungutan suara. Means this is a cost. Kan pertanyaan Anda adalah pada saya alokasi. Artinya bagaimana sesungguhnya daftar pemilih tetap ini bisa dikonfirmasi, diverifikasi, divalidasi untuk menyatakan satu sistem pemungutan suara seperti apa, kertas suaranya gimana, siapa yang dipilihnya kayak apa. Dia itu menjadi sumber semuanya, TPS-nya, surat suara, semuanya berhubungan dengan logistik. Jadi 5 hal tadi dengan logistik tadi itu kelihatan. Ini kalau kita ambil dalam perspektif hari kasih sayang, ini the real atau the false Valentine. Itu kalau pakai tesis tentang Valentine. Kalau pakai tesis Valentine kan khusus masih bilang hari kasih sayang pembayaran suara, hari kasih sayang pembayaran. Nah kan itu pertanyaannya the genuine and the original kasih sayang atau kemudian the false kasih sayang. Jadi akhirnya digunakan sebagai satu jargon untuk memanipulasi, persoalannya kan di situ. Dan siapa yang diuntungkan di dalam konteks? Disitulah saya mundur ke peranan National Democratic Institute di bawah Jimmy Carter pada pemilu 2004, di mana Anda menjadi KPU-nya, di mana Anda punya pengalaman mendalam di situ, betapa yang namanya kekuatan lembaga-lembaga negara maju dan lembaga multilateral itu masuk ke KPU. Kalau cerita Anda. Iya, tapi kita tolak kan? Iya, Anda tolak. Tapi kan kemudian pernyataan berikutnya oleh Jimmy Carter, kita masuk penjara habis itu. Nah, itu karena tahu nggak Anda kenapa dipenjarakan? Kenapa? Karena berikutnya Jimmy Carter menyatakan di International Herald Tribune, di negara mayoritas Muslim, demokrasi telah menang. Padahal di depan kita, demokrasi Islam and democracy is compatible. That is statement in KPU in front of us. Ya, jadi artinya sesungguhnya problemnya menjadi ketika itu dinyatakan oleh Jimmy Carter sebagai National Democratic Institute, lalu kemudian ternyata dalam rentang 2004 terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Kan mesti dilihat ternyata memang ada sebuah perekayasaan tertentu lewat siklus pemilu itu maksud saya. Jadi ada pemilu kan selalu digunakan untuk itu. Jadi atas nama demokrasi, atas nama popular vote, atas nama semuanya, tinggal orang take it for granted. Makanya dulu tantangan saya kepada teman-teman political scientist, Anda jangan cuma mengatakan oh ya pemilu Indonesia aman-aman saja. Aman tapi diinjek semua, aman tapi dibayar. Gimana menjelaskan secara keilmuan?
Ya, itu yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi. Korporasi. Jadi dibayar itu ya. Nah, itu produk Undang-Undang Dasar 2002. Ya, popular vote. Popular vote jatuhnya begitu gitu. Ya, betul. Nah, tetapi bukan sekedar itu, ada problematik besar ketika terjadi kerjasama antara kekuatan bisnis dengan kekuatan politik. Dan itu oligarki politik dan oligarki ekonomi itu. Dan itu mensahkan secara sosiologis gitu ya. Kekuatan status quo, saya bilangnya mensahkan secara sosiologis ya. Kebenaran status quo. Maka Anda bisa lihat siapa penguasa bisnis di era Soeharto, siapa penguasa bisnis di era reformasi, pada upaya untuk mereformasi struktural kalau pakai bahasa IMF, siapa penguasa setelah 2004 karena BPPN ditutup pada Februari 2004. Tapi gitu sebetulnya di era demokrasi yang tadi pasar itu lebih jahat. Kenapa lebih jahatnya? Karena siapa sebetulnya yang memegang tali pecut kendali dari kekuasaan itu? Who hold the whip hand antara public dan private itu? Karena akhirnya kan dengan akumulasi capital, kemudian penguasaan partai politik menjadi partai rental, itu ya, jadi partai politik dikuasai oleh para oligarki, oleh para bandar, oleh para yang seperti itu, akhirnya ini sudah terjerat gitu loh, yang ijon, kalau tadi kita bicara tentang ijon, partai politik sudah bukan dikuasai oleh, dia tidak punya kedaulatan, tidak memiliki apa yang integritas itu di dalam konteks ini. Terus kemudian seringkali kader saja itu dia harus ya, jadi partai rental mengusung kader orang lain, bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan partai karena dia tidak pernah aktif di dalam partai itu. Jadi akhirnya Bang, semuanya ini rentetannya negara berantakan karena ini, tapi ujung-ujungnya adalah partai. Tadi kan saya bilang peserta pemilu. Peserta. Nah, jadi dilihat di situ Abang yang pernah di partai. Nah, ketika kita bicara peserta pemilu sebagai kata kunci, Undang-Undang Dasar 2002 menempatkan partai politik itu sebagai satu-satunya pemegang saham dalam siklus pemerintahan. Satu-satunya pemegang saham. Istilahnya kalau Indonesia adalah PT Indonesia Raya gitu ya. PT. Pemegang sahamnya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002 adalah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Tadi kan kita bilang salah satu. Tapi partai politiknya sudah tersandra oleh oligarki ekonomi, oleh bandar. Jadi artinya jadi siapa sebetulnya yang paling? Tadi demokrasi korporasi. Jadi Doronya ini siapa? Doronya ini. Doro bandarnya istilah. Doro bandarnya siapa? Jadi kami tidak dalam Anda saya yakin sama seperti saya tidak dalam kerangka pesimis menghadapi 2024. Tetapi kita dalam konstruksi saling mengurai supaya bisa diselesaikan di setiap titik gitu. Betul sekali, setiap tahapan pemilu itu gitu ya, sampai akhirnya berujung pada the real sovereignty itu gitu ya, kesejatian dan keaslian kedaulatan, mengembalikan kedaulatan dan dignity eksistensi negara Republik Indonesia kayak gitu. Kalau sudah sampai dignity itu output, saya bahkan sampai pada musim segini, konten dignity itu dua. Keaslian dan kesejatian pada kedaulatan rakyat itu. Betul. Ini kan nggak ada. Bagaimana asli tadi orang dibeli? Iya. Satu. Bagaimana sejati? Uang aspirasinya aspirasi palsu. Terus jadi cap. Iya. Ada undang-undang di draft dibikin cap. Katanya yang bikin oligarki ekonomi. Bandar kan? Iya. Undang-undang omnibus. Minerba. IKN juga. Iya, sama. Iya. Jadi artinya balik lagi ke dalam kerangka berpikir kita. Siklus ini menjadi punya pertanyaan. Apakah siklus ini memang siklus yang menjawab harapan hope tadi ya? Iya, menjawab harapan masyarakat agar terjadi perubahan yang lebih baik, atau ternyata kalau kita pernah dialog, ternyata siklus pemilu ini malah melahirkan liabilities gitu. Dia bukan melahirkan aset bagi masyarakat, dia melahirkan beban bagi masyarakat. Kenapa? Karena secara struktural kelembagaan, yang ujungnya adalah soal pelakunya, struktural kelembagaan pemerintahan, struktural kelembagaan pada partai sebagai satu-satunya pemegang saham pada sistem pemerintahan, gitu ya. Kan ujungnya adalah soal pelaku. Nah ternyata bukan melahirkan aset, dia melahirkan liability seperti sekarang. Itu artinya siklus itu menjadi siklus negatif. Itu yang saya maksud. Putaran kekuasaan itu menjadi negatif, gitu loh.
Jadi kan makanya seringkali dibilang itu lingkaran setan, Vicious circle. vicious circle. Nah, kalau itulah makanya saya gambarkan, ternyata demokrasi korporasi itu terus dia berkelindan dengan situasi perekonomian, ekonomi politik. Perekonomian politik berarti siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menguasai produksi, siapa yang menguasai distribusi. Nah, kalau sudah kena kayak gitu kan ujungnya akhirnya adalah muncul social distrust, social disorder, social disobedient. Maka ketika Social IKN, unrest, ya udah. Maka ketika muncul IKN misalnya atau muncul undang-undang lain, muncul gagas bangkang pajak. Padahal dalam sistem perpajakan Indonesia, masyarakat tidak bisa bangkang pajak. Kenapa? Karena setiap harga yang dibayar oleh masyarakat pada hakikat sudah ada pajak. Sudah ada pajak. Nggak bisa di situ yang namanya terjadi yang namanya tax obedience, pembangkangan pajak. Itu nggak bisa. Sistemnya itu tidak memungkinkan. Walaupun itu merupakan isu yang menakutkan. Karena kalau sampai terjadi tax obedience, maka without tax, without representation, gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya tanpa teks itu ada perwakilan, nggak ada. Adanya perpajakan adalah sebuah perwakilan. Padahal kita tahu yang ada adalah false representation. Berarti teks yang digunakan ini dalam kerangka tadi, gitu loh logikanya. Iya. Tuh, ya kan? Kita udah bayar teks, mestinya kita punya wakil di situ, membawa aspirasi kita, aspirasi rakyat. Tapi ternyata enggak, Iya. gitu kan? Jadi artinya gini Husnul, tadi ketika saya bilang without that, without representation tadi, masyarakat menjadi punya hak dua. Hak yang pertama adalah ketika kedaulatannya sudah dia serahkan dan tidak dijalankan dengan baik. Hak kedua adalah ketika dia bayar pajak dan ternyata penggunaan pajak tidak dalam rangka benefit bagi masyarakat. Itu dua hak Husnul. Gitu. Artinya siklus pemilu menjadi pertanyaannya menjadi apakah ini memang melahirkan public benefit, gitu kan? Ya. Kan public benefit ada nggak? Kan gitu. People benefit ada apa enggak? Gitu loh. Ya, Atau yang terjadi adalah dia selalu ngomong kayak gini nih. Rakyat yang mana? Oh, terminologi rakyatnya gampang. Saya bilang setiap individu warga negara Indonesia adalah rakyat dan dia punya hak untuk mempertanyakan itu karena dia vote, dia memberikan vote-nya untuk itu. Maka setiap individu, setiap warga negara punya hak. Jadi jangan itu DPR selalu ngomongnya rakyat yang mana? Penguasa juga ngomong rakyat yang mana? Itu karena mereka berlindung di balik yang namanya kepalsuan fallacy logic namanya. Jadi ada fallacy logic. Jadi pertanyaan itu adalah fallacy logic. Logika-logika semu, logika-logika palsu untuk menjustifikasi. Nah, ini menarik di sini untuk menjustifikasi dan merasionalisasi kebijakan mereka. Jadi dalam perdebatan filsafat itu namanya fallacy logic. Kausalitasnya, hukum sebab akibatnya itu hukum sebab akibat yang tidak menyelesaikan masalah. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara fallacy logic dalam perspektif kausalitas Verban, hubungan sebab akibat yang terus berkesinambungan, dia harus memberikan tadi liability, aset, bukan liabilities, bukan beban, tapi gitu. Dia menjadi pemimpin yang dipilih melakukan sesuatu, amanah konstitusi sebetulnya, nggak usah kemana-mana, kembali lagi apa tugas yang dibebankan dalam konstitusi, seperti sumpah jabatan. Nah, sebenarnya logikanya gampang, seperti kita naik sepeda. Naik sepeda kita ngayuh nih. Pemirsa Aisyah, abang kita satu ini ternyata adalah olahragawan sepeda, tapi sempat juga jatuh. Jatuh jangan-jangan ditabrak. Jadi wallahu alam. Jadi kalau kita bersepeda, maka kita lihat setiap siklus roda berputar, itu ada benefit. Maju dia. Sambil menjaga keseimbangan. Karena begitu cuma dua roda ya. Iya, dua roda. Dia menjaga keseimbangan, dia terus bergerak dan dia punya benefit karena maju. Apalagi dia kalau akan sampai ke tujuan. Gitu loh. Apalagi bersepedanya bersepeda uphill. Saya menyebutnya uphill cycling gitu ya. Bersepeda untuk nanjak. Maka Anda harus menjaga stabilitas. Anda harus menjaga kemampuan Anda harus menjaga keseimbangan Anda, harus menjaga emosi, harus kemampuan menghitung kapasitas. Kalau naik terus kemudian nggak duduk di sadelnya apa tadi katanya? Apa dampaknya? Ya, itu untuk olahragawan. Nggak bisa aja itu dibawa pada level political economy. Anda harus duduk kepentingan dari rakyat ini. Iya, gitu. betul. Kalau enggak
Ya udah. Bisa terputus ini Habis. kaki Paha itu habis sudah nggak karu-karuan. Jadi artinya kalau Anda nanjak tanpa sadal gitu ya, maka Anda harus menghitung kekuatan paha, Anda harus menghitung kekuatan jantung, kekuatan paru-paru, dan nafas sedaya juangnya luar biasa itu kalau nanjak kayak gitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, filosofi orang naik sepeda itu kan memang begini, dia berputar. Itu siklus. Siklusnya benefit. Benefit bagi paru-paru, benefit bagi jantung, benefit bagi mata. Karena ketika kita mandang ke depan, itu release extension. Melepas ketegangan, dan itu luar biasa. Jadi artinya kalau kita ngambil filosofi seperti itu, maka siklus yang kita bicarakan dalam konteks pemilu, dia mestinya lagi-lagi melahirkan benefit, bukan melahirkan liabilities gitu. Iya, jadi beban rakyat terus utang menumpuk. Terus apalagi yang jadi masalah, Husnul, yang jadi masalah, ternyata dia bukan sekedar melahirkan liabilities, liabilitiesnya liabilities statusnya intangible. Orang tidak merasa ini sebagai sebuah beban kerugian, ya, tadi yang kita sebut sebagai ultra. Tapi orang menganggap ya sudahlah, kita nggak bisa punya pilihan, mau ngomong apa gitu. Seolah-olah masyarakat tidak punya pilihan. Loh, katanya Anda demokrasi, tapi Anda dipaksa untuk memilih sesuatu yang sesungguhnya tidak demokrasi. Gimana dong? Nah, ini pernah dilakukan sesungguhnya di era reformasi ketika Komisi 11 tidak punya pilihan untuk memilih gubernur, satu calon diajukan. Kenapa? Karena sebelumnya calon-calon itu dihajar habis gitu ya oleh masyarakat. Ini kejadian di era SBY gitu ya. Maka SBY kemudian satu ngusulin, dalam bahasa lain didikte oleh Komisi 11 kan. Padahal modelnya begitu gitu. Sudahlah model keterlibatan parlemen untuk ngambil posisi eksekutif, tapi ternyata modelnya model bagaimana tadi kesejatian dan keaslian dalam rangka kedaulatan rakyat, ternyata muatannya muatan yang melahirkan yang saya sebut sebagai intangible liabilities. Apakah indikator intangible liabilities? Sederhana, Anda bisa lihat ancaman inflasi sekarang. Mau tidak mau akan ada kenaikan suku bunga, di tengahnya namanya tidak ada penguatan. Loh, Anda bisa lihat kebijakan fiskalnya gimana? Fiskalnya ternyata kenaikin PPN. Lihat moneternya apa? Ya naikin inflasi, jaga inflasi, suku bunga dinaikin. Dong apa artinya? Liabilities, beban. Gitu loh, sederhananya. Saat yang sama Anda tetap menjual obligasi dengan tingkat suku bunga tinggi. Terus katanya nanti juga itu yang apa, Mas Aji namanya? Sukuk. Terus ada lagi apa? Wakaf juga akan diambil alih katanya. Ya artinya begini, di satu sisi Anda memusuhi gitu ya. Itu sisi lain Anda apa itu? Jadi seluruh hartanya umat akan digunakan untuk kepentingan dia, tapi kalau ulamanya dimasukkan penjara kan itu. Artinya saya ingin mengatakan begini, Husnul. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah 14 Februari 2024 ini melahirkan satu people benefit, public benefit untuk masa depan bangsa Indonesia ini, atau malah melahirkan apa yang kita sebut sebagai people liabilities gitu loh. Political liabilities gitu. Beban-beban politik, beban-beban masyarakat. Kalau itu yang terjadi, maka dalam periode 2014 ke 2024, mestinya kita hitung tuh, 2014 ke 2024, ini yang muncul ini liabilities atau aset gitu. Indikatornya sederhana, misalnya tentang struktur kepemilikan harta, tentang struktur kepemilikan sumber daya, tentang struktur kepemilikan pada dana pihak ketiga di perbankan, tentang bagaimana penguasaan distribusi, kan indikatornya ada di situ untuk bicara tentang ketimpangan. Paling tidak berapa Gini rasio tidak dari perspektif pengeluaran, tapi Gini rasio dari segi pendapatan misalnya. Kan menarik tuh kalau dilihat dari situ gitu. Nah, ujungnya adalah memang mestinya orang tidak bicara sekedar teknikal pada pemilu. Bahkan KPU minta 86 triliun misalnya seperti itu. Dalam situasi anggaran seperti ini, untuk apa? Ya, lagi-lagi tadi, Husnul. Ketika Anda bicara alokasi dengan model begitu gitu ya, pertanyaan besarnya begini, biaya besar pada demokrasi seperti ini kenapa melahirkan liabilities misalnya? Kenapa masyarakat merasa situasinya tidak kemudian mungkin hubungan antar sesama warga itu menjadi lebih baik gitu? Kan saya mau masalahkan gini, apakah sekarang di era 2014-2024 ini, katakan dari sampai dengan 2022, kerjasama sosial makin baik atau makin menurun? Itulah. Nah, kalau kita jawab yang kelangka begitu, kita harus lihat modal sosial. Nah, ketika kita analisis modal sosial, kita tahu akhirnya ada problematik di mana kerjasama sosial berbasis kepercayaan satu sama lain menurun. Kenapa? Karena kelompok tertentu mengental dengan kelompoknya sendiri, kelompok lain mengental dengan kelompok sendiri, dan diperlakukan secara berbeda. Nah, perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu
hukum tumpul, tapi terhadap yang lain kelompok hukum tajam. Ya, itu. Nah, Jadi ini semua lini ya kehidupan, di ekonomi, ya, political ekonominya, penggunaan anggaran, hutang, kemudian kalau kita bicara tadi HUB itu kan berarti berhubungan dengan kebijakan, kebijakan publiknya, social, economic, social development, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kemudian economic developmentnya, infrastruktur, industri pertanian yang kayak gitu-gitu, dan makroekonomi yang finance. Semuanya ini berhubungan dengan sejauh mana sebetulnya HUB itu bisa diimplementasikan. Ya, bisa kan? dijawab. Bisa dijawab. Ya. Nah, tapi kalau melihat tadi yang saya bilang partai politik, kondisi kepartaian, rekrutmennya, menang mau dengan cara money politik, dana kita nggak tahu, ada dana money laundering lah, apalah dan sebagainya. Ya kalau cuma money laundering yang halal-halal, ada lagi yang drug trafficking, ya kan, yang paling dulu kan kalau mau pemilu kan selalu ada bank yang hilang, ya nggak? Zaman dulu ya, dulu ada BLBI, Bank Senturi, terus bank mana lagi yang Asabri segala. Sekarang Jiwasraya. Sekarang bukan banknya ini, Asabri, Jiwasraya itu berarti asuransi, ya kan? Dan enak lagi, bebas ya. Iya. Karena katanya sudah ada hukuman di Jiwasraya, jadi Asabri nggak kena. Jadi mereka menggunakan istilah seseorang tidak boleh mendapatkan hukuman ganda atas kasus yang sama. Kasusnya nggak sama kok. Ini kasus Jiwasraya, ini kasus Asabri gitu. Itu ada gium dalam ada hukum yang pidana. Cuma ngomong aja dipenjarakan dengan dan itu kan kedoliman yang sudah luar biasa di dalam konteks itu. Balik lagi ke Valentine Day. Dalam konteks ini akhirnya sebetulnya tadi kalau kita bicara suksesi, ya, bonekanya yang berganti. Wah, ini nanti between quote. Saya nanti ngomong boneka ada yang tersinggung lagi. Mudah-mudahan enggak. Tapi memang istilahnya dalam ilmu politik emang boneka. Dolly. Iya. Kan kita selalu ngomong pemimpin boneka. Itu kan ada di dalam konsepnya kayak gitu kan. Pakai istilahnya terus lengkapin dong. The Party Dolly. Pesta para boneka. Dalam konteks itu kayak gitu ya. Ada itu pemirsa memang ada dalam konteks ini. Jadi semuanya sebetulnya menjadi instrumen dari kekuatan-kekuatan neoliberal, liberalisme, neoliberalisme, ultra neoliberalisme. Ultra neoliberalisme. Jadi untuk apa kita melakukan semua ini? Suksesi yang disebut popular vote itu tidak akan yang namanya ada garansi, ya. Bahkan kalau saya bilangnya bukan suksesi, Bang. Ya. Bahasa di salah satu artikel saya, electoral coup d'etat. Jadi which ensure the selection in the name of popular election, electoral process, saya pernah nulis ini. Pengambilan alihan proses pemilu untuk memastikan bahwa seleksi mereka diselenggarakan atas nama proses pemilu yang populer. Jadi sebenarnya kudeta melalui pemilu. Karena mereka sudah yang disebut fabricated election, the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka, tapi sebenarnya sudah banyak sekali di bawah-bawah itu tipu muslihat. Kalau dibilang melaluinya berarti proses kan? Iya. Kudeta melalui pemilu kan? Itu berarti yang dikudeta siapa? Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Kudeta kedaulatan rakyat melalui pemilu. Kalau pakai cara berpikir atau in the name of popular electoral process, atas nama. Proses pemilu. Nah, sekarang kita ingetin semua orang nih, Husnul. Bagaimana mengatasi kelemahan ini? Gitu. Jadi yang pertama adalah kata kuncinya. Bagaimana kita menerapkan prinsip Luber Jurdil? Bagaimana menerapkan? Itu artinya pastikan bahwa DPT tidak fiktif. Jadi semua pihak, masyarakat dari pedesaan sampai dengan yang namanya di tingkat lembaga persengketaan pemilu, itu dapat meyakini bahwa DPT tidak fiktif. Saya ulang, dari mulai desa sampai dengan lembaga RT-RT itu. Iya, dari mulai dari RT sampai dengan lembaga persengketaan pemilu, itu mampu bisa mengkonfirmasi, bisa memverifikasi, bisa memvalidasi bahwa daftar pemilih tidak fiktif. Nah, itu dibutuhkan sebuah lembaga yang punya integritas dan kredibilitas yang tinggi. Pertanyaannya, ada nggak? Enggak. Jadi sebetulnya di Indonesia itu, Bang, lembaga yang paling
the best from all the worst, itu tetap BPS. Tapi BPS itu tidak memiliki kewenangan untuk membuka nama dan alamat. Jadi dia cuma angka saja, statistik. Karena survei. Iya, karena survei, sensus, survei dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau yang Depdagri, Kementerian Dalam Negeri, dia punya dari mulai yang lahir sampai mati. Tapi mati kan seringkali nggak dicatat, tidak diupdate kan. KPU sebetulnya punya kewenangan, tapi cuma 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Sebenarnya ini masing-masing lembaga punya kewenangan di situ. Nah, kalau zamannya saya dulu memang kita kerjasama, kita ajak BPS, kita ajak Dirjen Kependudukan untuk mendampingi bagaimana yang namanya pendataan penduduk itu sampai kita punya database. Jadi dulu itu nggak ada database pertama dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat, ya itu KPU 2004 yang bikin. Tapi belum ada data orang gila, ya? Sakit ingatan maksud saya, kan nggak didata. Kan kemarin pemilu kemarin ada didata orang sakit ingatan punya hak pilih. Dia masuk DPT. Oh, masuk DPT. Iya, makanya di era Anda kan orang sakit ingatan tidak masuk. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kemarin masuk. Masuk. Itu gimana orang sakit? Kalau dalam kajian Anda sebagai orang yang pernah ada di KPU dan perdebatannya, oh iya sakit jiwa, loh gimana? Kita kan memilih itu harus menggunakan otak kita. Kalau otaknya sudah nggak beres, ya dia nggak perlu memiliki. Pertanyaannya, kenapa Ikatan Dokter Indonesia atau katakan Ikatan Psikiatri, Dokter Psikiatri Indonesia itu tidak berkomentar ya soal itu ya? Atau kita tidak tahu? Kita tidak tahu bahwa komentar tapi nggak ini ya. Loh, saya tahu ada beberapa dokter ahli. Mereka cuma memasukkan tuh disable. Oh. Padahal beda dong disable fisik dengan disable pikiran dan jiwa kan beda. Dia sudah tidak bisa membedakan mana partai A, B, C, D yang kayak gini ya. Terus kemudian harus memilih gimana? Memilih pemimpin. Kemudian sama dengan Bang Nursi yang dokter ekonomi kayak gitu kan. Iya. Jadi artinya kebayang nggak kalau ternyata model pemilu yang kita bangun gitu ya, berantakannya pemilunya gitu ya. Saya bilang istilahnya disorder general election kita gitu ya. Itu ternyata tadi kalau pakai istilah Husnul, dia merupakan vicious circle. Jadi disorder general election itu sudah menjadi vicious circle. Nah, sekali lagi pertanyaannya dari mana kita mulai? Tadi saya menjawabnya, beresin dulu deh aplikasi dulu deh, Luber Jurnalnya gimana untuk mengaplikasikan bahwa memang jangan pakai kardus dong. Itu kan Anda sudah mengundang kecurigaan. Dulu aja udah aluminium. Iya. Aluminium malah diturunin jadi kardus, yang enggak aja. Dan mereka ngomongnya seng, kurang ajar nggak Bang? Iya. Padahal seng dan aluminium yang ahli metal kan ngamuk itu kalau disamain. Iya, beda banget. Dan itu muncul dalam perdebatan. Iya. Kalau perdebatan bahwa ini bukan seng, ini aluminium gitu. Jadi lagi-lagi ini tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menerapkan. Dan sekarang lagi rame, ini sebentar lagi kan ada fit and proper test nih penyelenggaranya. KPU Bawaslu di Komisi 2. Iya. Nah, kita juga nggak tahu ini gimana seleksinya dalam konteks. Ya kalau tadi konstruksi DPR-nya adalah bagian dari kekuatan eksekutif, ya berarti KPU-nya adalah bagian dari logikanya sederhana kan? Iya. Lu sederhana aja. Jadi mendapatkan restu dari kekuatan partai mana? Ya teorinya kan teori Gigo kan? Kalau teorinya begitu gitu. Kalau orang bilang oh ini teorinya teori Gigo, ya sudah. Saya nggak bilang sedang menyatakan sesuatu itu pihak lain. Enggak, no. Ini teori, soal teori yang kita ungkapkan gitu ya. Teori berpikirnya begitu gitu dalam IT itu begitu. Sehingga jadi sekarang kita mengharapkannya individu di dalam lembaga legislatif itu bisa keluar dari out of the box gitu loh. Keluar dari box yang tadi menjerat gitu. Anda mau memberikan hope kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada warga negara Indonesia memperbaiki, atau Anda juga menjadi bagian dari menghancurkan proses. Nah, itu yang saya sebut sebagai bagian dari liabilities. Bagian dari beban dari bangsa. Beban masyarakat. Dan sekarang kan kemudian perdebatan-perdebatannya menjadi tidak cerdas.
Tidak esensial. Tidak esensial. Dia tidak lagi bicara sesuatu yang komprehensif, terintegratif dalam rangka tadi siklus yang menyehatkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu ceritanya Kalau Husnul. kita bahas misalnya founding fathers-nya, kalau ini fathers-nya Amerika, karena aku belum ketemu yang cewek-cewek, karena John C. Hamilton, Washington, yang kayak gitu-gitu ya. Luar biasa kan di dalam Federalist Papers. Indonesia juga demikian. Para ulama-ulama kita yang berdebat di Syarikat Dagang Islam, di Budi Utomo, di Kongres Pemuda, Kongres Perempuan, sampai ke BPUPK, PPKI ya, di 21 Juni Jakarta Charter dan sebagainya. 22 ya. 22. Juni. Nah, itu kan menunjukkan yang namanya tokoh-tokoh yang sangat berwibawa, berilmu, tapi juga memiliki hikmah. Kalau Anda merujuk kepada orang-orang seperti itu, saya punya pertanyaan mendasar. Kalau gitu bangsa ini maju atau mundur? Mundur ya. Mundur. Sekarang apalagi dengan model hoax, kita cuma rebutan sepotong kue, nggak jelas. Sementara pabrik kuenya kita kasihkan ke orang lain. Kita kan sebetulnya punya pabrik kue nih, tapi kita berikan kepada orang, sementara kita rebutan dari cuma sepotong kue. Tapi enggak tuh, saya akan menghentikan ekspor bahan mentah bauksit, saya akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, saya akan menghentikan ekspor bahan mentah emas, saya akan menghentikan, pokoknya semua yang itu akan dihentikan gitu. Itu kan berarti ada keberpihakan. Itu gimana ngeliatnya? Membedakan, apa relasinya transformasi struktural tadi gini gitu? loh, membedakan antara itu political jargon politik, asal bicara, dengan kemudian policy, formulasi itu jadi policy, implementasi dan evaluasi semuanya. Itu kalau itu semua diinikan bagus, artinya udah mulai sadar, udah mulai mau bertobat, kan kayak gitu aja kan. Kita juga tidak boleh, nama saya kan Husnul, jadi harus berkhusnudzon juga. Tapi so far sampai hari ini, kapan politisi ini bisa deliver their promises? Kapan mereka itu bisa mengimplementasikan janji-janjinya? Hati-hati loh, al-wa'du dainun, janji itu hutang, nanti kalau nggak dibayar di dunia itu bayarnya di akhirat. Apalagi pakai sumpah. Sumpah, demi Allah. Demi Allah. Dan itu nggak cuma Islam loh ya, semua menggunakan kitab sucinya masing-masing pada saat menjadi diangkat sumpah jabatan itu kan pakai kitab sucinya masing-masing. Artinya nggak mudah, hati-hati, ya nggak, hati-hati. Makanya banyak dulu para ulama dulu kalau mau diangkat kan nggak mau diangkat jabatan. Bukan apa-apa, saya bisa amanah nggak ini? Kalau kita kan kita bayar pun kita kita mau jabatan itu, kita ambil, gitu kan. Walaupun dengan korupsi, dengan bayar, bandarnya nggak punya duit ya bandarnya yang bayar. Ini kan bagaimana kita? Lah balik-balik lagi apa, Bang, persoalan dari bangsa kita? Itu tadi kita menghadapi satu lingkaran setan dalam siklus pemilu. Nah, lingkaran setan itu core-nya memastikan bahwa sistem dan DPT-nya dan pelakunya jadi itu pelaku, jadi itu peserta. Peserta. Kemudian sistem pemungutan aparatus, sistem pemungutan suaranya, kemudian DPT-nya, penyelenggaranya, dan sampai dispute resolution body. Jadi lembaga penyelesaian persengketaan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan lembaga etik. Dan menurut saya, ini sebetulnya secara logik aja nggak mungkin lah. Saya selalu mengatakan, kenapa sih DPRD itu mesti kalau ada dispute ya, pilkada dispute mesti ke Mahkamah Konstitusi? Itu kan mahal jadinya. Kenapa nggak diselesaikan di paling tidak di wilayah itu dan dia bisa naik ke satu tingkat ya, dalam pengadilan, sistem pengadilan judicial institution yang biasa. Dibawa semua, bawa berbox-box bukti, emang dibuka? Enggak.
Bagaimana mempelajarinya? Apalagi yang pakai sampai menyodorin berapa kontainer gitu. Iya, maksudnya kayak gitu. Kontainer nggak cuma box ya. Iya. Berkontainer-kontainer yang katanya fotokopi aja habis berapa miliar kayak gitu. Iya. Itu cuma fotokopiannya aja. Iya. Miliaran habisnya. Betul. Pertanyaannya, di pengadilan Mahkamah Konstitusi dibaca tidak? Dilihat tidak? Dipegang nggak? Dilihat di gudangnya tidak? Ini kan saya baru ngomong dilihatnya, belum dipelajari tidak. Nah, di sini letaknya menjadi dolim sebetulnya ya. Jadi kita begitu banyak yang hal-hal yang kita itu waste gitu. Ya dolim kan, kalau kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya kan sebenarnya masuk kepada kategori sistem eksploitatif itu. Jadi kalau Husnul bicaranya dolim, itu sistem eksploitatif system. Itu kenapa modelnya sampai kayak gitu? Karena tadi utang berbasis riba. hutang berbasis. Dan itu berjalan dari atas sampai dengan ke bawah. Maka semua lini menjadi tadi dolim. Tadi kan mau tidak mau kita bicara 86 triliun. Basisnya dari mana nih? Uangnya dari mana? Oh, dari sini. Oh, ternyata ngambil duitnya dari masyarakat, masyarakatnya tidak ikhlas. Dan mereka selalu ngomongnya, 3 kali pemilu. Zaman saya 3 kali pemilu, lah ini tolong dibantu ngitung. Zaman saya 3 kali pemilu, legislatif, pilpres 1, pilpres 2. Kalau sekarang semuanya legislatif, pilpres, kemudian pilkada, ya kan? Kan sama aja, pilkada kan juga cuma bupati, gubernur, ya. Nah seperti ini, zaman saya cuma 7,2 triliun 3 kali pemilu. Sekarang 86 triliun. Kalau toh dengan TPS-nya, misalnya zaman saya 565 ribuan TPS, sekarang kemarin itu 810 ribuan TPS. Dengan kenaikan TPS dan kenaikan pemilih, masa sampai berapa kali? 7,2 ini 10 kali lebih. 10 kali. Iya. 10 kali artinya 1000%. 12 kali. 12 kali. 120 kali. 120%. 1.200%. 1.200%. Kan nggak mungkin kan yang kayak gitu. Iya. Apa yang salah? Belum lagi dulu sebelumnya kotak suara, bilik suara karena aluminium bisa digunakan sampai 13 kali. Iya. Nah, yang hal-hal seperti itu nggak mau belajar dari pengalaman anak bangsanya sendiri. Yang kayak gitu-gitu loh maksud saya. Bagaimana sih membangun negara kita dengan hikmah dan kebijaksanaan. Iya. Jadi unsur yang kita sebut tadi dalam pemilu 5 atau 6 tadi sesungguhnya bermasalah ya. Dari tadi TPT sampai penyelenggaranya, simpang pemungutan suaranya, pesertanya, kemudian dispute resolution body-nya semuanya bermasalah. Aparatus negara kan? Iya, bermasalah. Bagaimana polisi, tentara, lembaga intelijen negara, birokrasi. Iya, itu keenam tuh faktor bermasalah juga. Kemudian media. Iya. Oh, itu ketujuh. Oke. Kemudian para surveyor. Oh, itu bagian dari kalau cerita Juklin menyebut itulah tesis awal bagaimana digiringnya opini masyarakat. Penggiringan. Iya, betul. Hati-hati itu juga. Iya. False opinion. False opinion. Jadi ada itu false opinion di dalam konteks itu. Jadi gimana nih pesannya, Bang? Pesannya tadi pertama, Februari. Ya, jadi kalau memang kita punya kasih sayang, mari kasih sayang kita kasih sayang yang tadi kasih sayang di mana kita saling menghormati dan menghargai kejujuran setinggi-tingginya. Kalau Anda tidak punya kejujuran, Anda tidak sedang menghormati dan menghargai orang lain, termasuk tidak menghargai diri Anda. Jangan salah loh. Yeah. Jangan salah. Belum lagi nih kalau kampanye, Bang. Kampanyenya belum dimasukkan. Kampanye nggak boleh pakai agama. Wih. Lah, jujur itu di mana? Iya. Itu kan paling tinggi. Etika tertinggi adalah norma agama. Iya, norma agama. Berikutnya adalah kalau etika logika itu filsafat, kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau agama ditinggalkan ya Anda akhirnya nggak tahu dicatat oleh malaikat apa. Apalagi adil, Husnul. Adil. Adil di mana? Agama kan. Iya, betul. Ada kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya, dan pada kondisinya. Itu adil kalau diterjemahkan. Yeah. Tapi dia bisa dilihat dalam keadaan atributif, distributif, gitu ya. Atau keadilan limitatif, bisa dilihat kayak gitu. Betul. Dalam kerangka teorinya John Rawls, gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau ngambil ke situ, saya ngambil saja apa yang disebut dengan adil dalam perspektif
dalam perspektif keseimbangan. Keseimbangan. Nah, keseimbangan itu tidak berdiri sendiri. Dia berhubungan dengan posisi bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya, dan pada kondisinya, di mana penempatan itu tidak merugikan pihak manapun. Jadi memberikan optimal hak setiap pihak yang terlibat di dalam. Optimal hak, optimal kewajiban pada posisi masing-masing. Nah, itulah relasi jujur dengan adil, Ya, Husnul. Jadi kalau ngambilnya begitu, maka suka tidak suka, orang akan bicara tentang neraca keadilan itu yang dalam bahasa Al-Quran, dia masuknya mizan, Husnul. Mizan. Jadi adil itu basisnya ketemunya dengan wasatan, tapi sesungguhnya secara pertengahan. praktiknya adalah keseimbangan yang basisnya mizan. Mizan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban pertama Tukadziban. itu basisnya mizan 4 kali, Husnul. Apa poinnya? Jangan merusak keseimbangan yang aku buat. Baik keseimbangan hubungan antar manusia maupun keseimbangan dengan alam. Jangan dirusak katanya. Nah, ketika kalimatnya jangan dirusak, jangan merusak keseimbangan aku buat, ketemunya dengan Al-Baqarah 11. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu jawaban mereka apa? No, aku melakukan kebaikan. Qul inna nahnu muslihun katanya. Nah, kalau itulah yang saya sebut tadi, kalau Husnul menyebutnya jujur dan adil basisnya adalah agama, jadi strukturnya menjadi moralnya itu moral agama, diterjemahkan dalam kehidupan sosial secara etik, lalu muncul dalam norma-norma regulasi. Jadi moral, etika, dan norma-norma regulasi, dan diimplementasi karena tadi struktur moral, etika, dan norma regulasi, sehingga wujud konsistensinya ada. Dan konsistensinya bukan konsistensi negatif, konsistensi positif. Nah, gitu. Dan kalau positif, moral agama, jujur, toh kalau Anda mau jadi presiden, jadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, bupati, gubernur, wali kota, itu kan takdir yang sudah dicatat juga di sana. Ya kan? Anda tinggal menjemput dengan cara halal. Kalau dengan cara halal, insya Allah barokah. Kalau dengan tidak? cara jujur. Kalau tidak? Kalau curang, kalau curangnya berkelanjutan, itu kita akan punya musibah berkelanjutan. Kalau kalimatnya gimana? Ya ayyuhal mutaffifin. Sungguh celakalah mereka yang curang. Al-mutaffifin. Jangan lupa itu. Kalimat curang itu akan terus-menerus yang namanya musibah-musibah. Jadi jangan berpikir, oh iya kita banjir, kita ini. Halo, itu gara-gara kemungkinan para pemimpin menang dengan cara curang. Iya, betul. Betul sekali. Jadi akhirnya nggak punya kemampuan untuk membuka pintu barokah, membuka pintu langit. Iya. Lah Anda jadi duduk, bahasa saya sekarang, saya udah malas bicara korupsi ini, enggak. Kursi presiden kok curi, kursi DPR kok curi, kayak gitu kan. Kursi nyolong-nyolong gitu, Spanyol kan, separuh nyolong suaranya, yang kayak gitu. Ya akhirnya kita nggak barokah, rakyatnya menderita terus. Oke, masih merasa karena enak di dunia, tapi kan nanti susah di akhirat. Yang percaya mati ya. Kalau nggak percaya mati gimana? Loh, ada, kelihatan kan mati di depan mata, masih nggak percaya. Enggak, mereka lupa pembelajaran di depan mata. Sehingga mereka rakyatnya matinya berapa ratus ribu selama pandemi. Loh bukan, selama pemilu 2019 berapa? Oh iya, itu 800 lebih. Hampir 1000 katanya. 11.000 berada di ini apa namanya, di rumah sakit kan. Nggak ada juga. Jadi Husnul sebagai penutup ya, pesan moral kita pada 14 Februari 2024 adalah gitu ya, junjung setinggi-tingginya, junjung seasli-aslinya, junjung sejati-sejatinya, jurdil, luber dan jurdil. Bagaimana aplikasinya? Silakan Anda tuang dalam regulasi. Silakan terapkan dalam perilaku. Karena bisa saja regulasi tidak memadai, maka dia diukur oleh perilaku. Perilaku basisnya apa? Value dalam dirinya. Value dalam diri kita apa? Agama, iman, kolbu, agama. Gitu. Karena kita percaya Allah mengawasi kita. Iya, betul sekali. Jadi kalau seperti itu kan enak. Bawaslu-nya juga nggak pusing, KPU-nya juga nggak pusing, polisinya juga nggak pusing, Mahkamah Konstitusinya juga nggak pusing kan? Iya. Ada nggak seperti itu, Bang? Bisa. Tapi kalau setannya terlalu kuat juga, lebih canggih juga soalnya. No, karena ada kalimat Husnul nggak bisa jadi presiden tanpa bantuan developer. Gitu ya.
Itulah kata siapa, kalau itu rezeki saya dan saya mau melangkah, kalau itu sudah dicatat jadi juga. Jadi, ya saya mau bilang ada Tapi kan orang saya nggak bilang, mau memang. Iya, itu bedanya antara orang yang merasa punya keinginan untuk menjabat sama orang yang merasa saya tidak butuh jabatan. Nggak butuh. Karena yang saya butuh adalah bagaimana menjalankan fungsi kehidupan saya dalam ajarannya. Dan bagaimana nanti saya bertemu dengan Allah Iya. dan melaporkan apa-apa yang Iya. sudah saya lakukan. Amin. Makanya menjadi kita punya YouTube, mudah-mudahan ini juga mendapatkan ridho Allah Amin, ya. amin ya Allah. Jadi jangan sampai kalau kita salah ya Allah. Maafkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Jadi ini juga sangat penting karena lisan kita ini Iya. kadang-kadang mungkin kita enak aja nih Ngomong, di iya. diskusinya, tapi kan kita nggak tahu, makanya ya kita harus minta maaf kepada Allah, Dan selain kepada Allah, kepada semua pihak. kepada semua. Karena motif kita tidak sama sekali untuk mendiskreditkan siapapun. Siapapun tidak. Kita bermaksud berkontribusi. Kontribusi pikiran-pikiran Iya. kita yang alhamdulillah kita sudah pernah berada di tempat-tempat yang Seperti sebetulnya itu. pengalamannya cukup Dalam, banyak untuk iya. dibagikan. Untuk kalimat dibagikan itu berarti hidup itu adalah berbagi, Berbagi. peduli, berkontribusi, dan memaafkan. Memaafkan. Apa basisnya? Karena tadi hidup saling menghargai dan menghormati. Roh. Kalau ini dua dipegang dengan komitmen yang tinggi, gitu ya, maka suka tidak suka, luber jurdil itu akan terjadi. Gitu. Jadi gitu. Jadi nggak usah takut, Iya. rezeki Anda itu sudah pasti ada. Iya. Kalau Anda sudah rezekinya jadi bisa jadi. Ya. Ya. Dengan cara halal itu menjadi barokah. Halalan thayyiban. Halalan toyiban. Iya. Jadi harus ada toyiban. Ya. Iya. Sampai di sini diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, Amin. menjadi ilmu yang nafi, ilmu Amin. yang bermanfaat. Kalau Amin. salah, tentu mohon maaf. Mohon maafnya kepada Allah Ya. dan juga kepada Semua pihak. Semua pihak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.